ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bolehkah sholat sambil menutup mata agar khusyuk? Jawabannya itu makruh. Itu adalah hal yang makruh, bukan dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nabi pernah sholat, ada anjing hitam melewat, beliau maju ke depan, sehingga anjing hitamnya lewat di belakang. Andai kata beliau tutup mata, tidak kelihatan anjing hitam itu lewat. Jelas ya? Nabi pernah sholat di rumah Aisyah, ada kain yang ada coraknya. Nah, itu mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai sholat, beliau perintah supaya kain itu diganti dengan ambijania milik Abu Jaham, yang dia punya kain bagus tapi tidak bercorak. Ya, Nabi berkata itu tadi melalaikanku dalam sholat. Jadi andai kata disyariatkan menutup mata, tutup mata saja, tidak perlu dilihat. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan menutup mata. Banyak lagi dalil-dalil dan sudut-sudut di pembahasan sholat yang menunjukkan akan hal itu. Baik. Pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk interaksi kepada manusia itu kepada orang tua. Dan saya salah satu sebagai pegawai di instansi ribawi dan sudah berniat ingin resign karena Allah. Akan tetapi orang tua sangat melarang saya keluar dari tempat pekerjaan tersebut, bahkan mendoakan saya sebagai anak yang durhaka. Mohon solusinya Ustaz, bagaimana caranya saya bisa keluar dari instansi riba ini? Apakah saya harus izin dulu sama orang tua? Atau resign saja tanpa sepengetahuan mereka? Mohon doanya Ustaz agar saya bisa meninggalkan pekerjaan riba ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Dan sering ditanyakan hal yang seperti itu. Ya, kaidah umumnya itu Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, yang baik saja, yang diketahui itu dibenarkan oleh syariat. Demikian hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Di sebagian riwayat dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Iya. Ya, terhadap pemerintah kita dengar dan taat, tapi pada hal yang ma'ruf, hal yang baik, bukan maksiat. Demikian pula pada orang tua, dengar dan taat, kecuali dalam hal yang apa? Hal yang maksiat. Nah, cuman itu tadi cara. Ya, memang kalau sebagian orang tua ya Masya Allah ya, bahasanya itu keras sekali. Kamu kalau keluar kerja, kamu bukan anak saya lagi. Kamu ancamannya. Itu kadang orang tua marah seperti itu, biasa pada orang tua. Tapi dia sendiri asal kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bilang kepada orang tuanya, ya, bahwa ini ibu tidak suka pun, ini ketentuan Allah. Ya, saya nggak bisa di situ. Dan insya Allah saya kalau keluar, saya bisa dapat kerjaan yang lebih baik daripada itu. Ya. Dan dia buktikan cari pekerjaan yang lebih baik supaya orang tuanya apa? Orang tuanya berbahagia untuk hal tersebut. Iya. Dan kadang sebagian orang, ya, saya pernah tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan tentang sebagian kasus. Kata beliau, kalau misalnya seseorang itu keluar dari tempat kerja yang haram, begitu dia keluar langsung dia mendapat bahaya, ya, langsung terbahayakan dirinya. Kata beliau nggak apa-apa, dia kerja di situ sebatas menghindari bahaya sambil mencari pekerjaan yang lain. Begitu dapat pekerjaan lain langsung dia pindah. Baik. Maka itu dari sudut-sudut yang terkait dengan masalah ini sambil saya nasihatkan kepada yang bertanya supaya selalu dia ingat bahwa Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan taqda syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan minhu." Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengganti kamu yang lebih baik darinya. Sambil seorang itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin berbuat sesuatu, dia sholat istikharah sebelumnya supaya dimantapkan langkahnya, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah boleh pada saat sujud tangan merapat ke muka atau menjauhkan? Pada saat sujud itu kedua telapak tangan itu tidak dirapatkan ke muka begini, tapi dia berada di arahan sekitar telinga dan bahu. Jelas ya? Tergantung kalau dia sholatnya sendiri, sunnahnya itu dia ketika mengangkat tangannya, ketika sujud, bahunya itu diangkat, tidak boleh ditempelkan ke tanah. Sebab kalau ditempelkan ke tanah itu seperti duduknya anjing, dan itu dilarang. Maka diangkat tangannya. Nabi itu mengangkat tangannya sampai kata sebagian sahabat kelihatan putih ketiaknya. Ini kalau dia sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah tidak mungkin dia seperti itu. Nanti dia sikut orang di sampingnya. Itu tidak dibolehkan. Jadi dia sekadar apa? Sekadar yang memungkinkan dia saja. Kalau memang sempit dan akhirnya memang harus dekat ke mukanya, tidak ada masalah. Kalau memang sempit, itu pada saat sholat berjamaah. Baik.